itu sungguh baik dan besar kasih setianya bagi kita. Kita bersama-sama sehati menyembah dan mengagungkan Dia dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 161 bait 1, 2 dan 5, segala kemuliaan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi hati hidup saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Tuhan bukan hanya tugas orang-orang tertentu, melainkan tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan, baik melalui kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja. Karena itu mari dengan sukacita dan syukur kita menyaksikan kasih Tuhan, sebab Ia telah memilih dan memanggil kita. Walau sesungguhnya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saksi. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari pengantar Kidung Jemaat nomor 187, bait yang pertama, 2 dan 4, ku dengar suara Yesus. Dengar
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita camkan sabda pembimbing pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat saya panggil untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Sering kami merasa berada pada situasi sulit, sehingga sikap atau perilaku kami tidak menunjukkan identitas sebagai orang Kristen sejati. Kadang kami tidak rendah hati dan bertikai, menganggap pemahaman kami yang benar. Ampunilah kami untuk kesombongan diri kami. Berikanlah kami hikmat untuk merayakan keajaiban kasih-Mu dan menyaksikan dalam sepanjang hidup kami. Jemaat dipersilakan mengambil sikap doa pribadi lepas pribadi. Bapa Surgawi, demikianlah isi hati kami. Dengarkan doa kami dan ampunilah dosa kami. Menurut kasih setiamu, di dalam Yesus Kristus kami memohon belas kasih Bapa di surga. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 30A, Angin Ribut Menyerang. Hingga
anugerah sebagai hamba Allah. Saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta sungguh-sungguh bertobat. Demikian sabda Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita pujikan bait yang ketiga. Mari sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah yang rahimi dan rahmani, Allah yang penuh dengan kekudusan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat-Mu yang kudus, di mana kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, dan kami telah mempersiapkan diri kami untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, Tuhan memberkati setiap kami, sehingga ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menjadikan iman kami diperbarui, boleh menjadikan kami makin hari makin dewasa di dalam iman, dan hidup kami makin dekat dengan Tuhan.
Hamba firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, bahkan ketidakmampuan, hanya berserah penuh akan kasih dan kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang telah dipersiapkan, kiranya Tuhan mengkuduskan dan memberkati. Jauhkan dari kesombongan iman, jauhkan dari pikiran pribadi, tetapi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Engkau yang makin bertambah-tambah dan hamba-Mu makin berkurang-kurang, dan Tuhan pakai sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bagian-Mu adalah memberkati setiap kami, dan bagian kami adalah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggu dan mengacaukan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pikiran kami, hati kami, ruangan tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat 4b sampai dengan yang ke-8. Tetapi saya akan membacakan dari yang 4a dan dilanjutkan sampai ke-8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Saya ulangi, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saya akan mengulangi ayat 5b sampai yang ke-6. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan pagi hari ini gereja mengambil judul Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saksinya. Tuhan berkenan memakai siapa saja untuk menjadi teman sekerja di dalam pelayanan. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan memanggil hamba-hambanya, kalau kita runtut mulai dari perjanjian lama, ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan tidak melihat dari strata mana, Tuhan tidak melihat sejauh mana kepandaian mereka, Tuhan tidak melihat bagaimana kemampuan mereka, tetapi kita melihat setiap panggilan bagi hamba-hambanya bahwa Tuhan melihat dari hati masing-masing hambanya. Kalau kita melihat dari kisah Abram dari Ur Kasdim, dia adalah anak Terah. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17 bagaimana Tuhan memanggil Abram. Dia harus keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan. Tuhan menguji hati Abram. Tuhan melihat bagaimana sebenarnya hati Abram di dalam mengikut Tuhan. Dan pasal yang ke-17 ayat yang kelima dikatakan di sana nama Abram diganti dengan nama Abraham, yang artinya adalah bapa dari segala bangsa. Kita maju lagi melihat kisah dari seorang Musa yang harus lahir dan pada akhirnya sampai ke Mesir. Dia ditaruh di dalam perahu kecil, sebuah tempat yang kecil yang dihanyutkan ke air, sehingga dia ditemukan oleh putri Fir'aun, dididik dengan adat Fir'aun Mesir, dan perjalanan waktu selanjutnya ketika dia dewasa ada masalah yang harus dihadapi. Ketika orang Ibrani dimusuhi oleh orang Mesir, dan Musa membela sehingga pada akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu. Dia melarikan sampai ke Midian, dan di sana dia sebagai pengembala domba. Dan di Gunung Horeb kita melihat Allah menjumpai Musa dan memilih Musa untuk menjadi abdinya, menjadi hambanya, dan itu adalah panggilan dari Musa. Kita berjalan lagi kisah Nuh. Umat Tuhan pada waktu itu sangat kacau. Bangsa di bumi penuh dengan kekerasan, dan Tuhan ingin memusnahkan bumi. Nuh bukan seorang nelayan, karena Nuh tinggalnya di daerah pegunungan, bukan di pesisir. Tetapi Tuhan memanggil Nuh untuk membuat bahtera
tidak memiliki keahlian khusus yang dimiliki Nuh. Nuh hanya diberi rangka-rangka sketsa yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dikatakan Nuh adalah orang yang saleh di muka bumi pada waktu itu. Dan di sana kita melihat Tuhan memakai Nuh. Bumi harus dihukum dengan air bah. Kita melihat lagi kisah Yunus. Ketika umat Tuhan Niniwe mulai hidup serong, jauh dari Tuhan. Niniwe menjadi bangsa yang sangat serong di mata Tuhan. Dan Tuhan mengutus Yunus untuk ke Niniwe. Meskipun mungkin pada waktu itu Yunus berkata, saya berjalan ke Tarsis, mana Tuhan tahu. Tetapi apa yang terjadi? Kesiapsediaan Yunus yang mengatakan ya, tetapi dia malah justru tidak ke Niniwe. Dan dia harus menerima hukum karena di dalam undi yang dilakukan di dalam kapal, Yunus harus dibuang ke laut supaya angin kembali reda. Dan kita melihat Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Yang akhirnya Yunus sampai ke Tarsis. Dari beberapa contoh ini saudara-saudara, ada proses yang dialami, ada kesediaan dari setiap hamba Tuhan. Meskipun ada yang semula ya, tetapi berlaku serong di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menghendaki sebagai pelayannya. Ini kisah di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana kita melihat ketika Tuhan memilih para murid-murid. Dia juga bukan orang yang pandai. Petrus dan saudara-saudaranya cuma hanya sebagai seorang pelayan. Tetapi Tuhan memilih Petrus dan saudara-saudaranya untuk menjadi murid-muridnya. Dari keunikan ini saudara-saudara kita melihat bahwa Tuhan mempunyai otoritas kepada setiap orang yang dipilihnya untuk menjadi teman sekerja menurut kehendak Allah. Allah tidak melihat dari golongan mana. Allah tidak melihat tentang status seseorang. Tetapi Allah melihat hati setiap orang yang dipanggilnya. Kalau kita melihat di dalam kisah Abram, Musa, Nuh, dan Yunus, mereka tidak punya pengalaman di bidangnya, tidak punya pengalaman di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan tahu apa yang dimiliki oleh Abraham, Musa, Nuh, dan Yunus, serta orang-orang yang dipingin. Yang diperlukan di sini adalah kesediaan, kesetiaan di dalam
tugas panggilan yang dilakukan. Ada proses yang harus dialami sebagaimana Abraham. Ada proses yang harus dialami Musa ketika di Gunung Sinai. Umat Tuhan pada menggerutu pada waktu itu. Ada proses yang harus dialami oleh Nuh ketika membuat perahu, diolok-olok, diejek. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ada proses yang harus dialami oleh Yunus ketika diutus Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa di dalam setiap panggilan yang diberikan kepada orang percaya, dan ketika panggilan itu disampaikan, diperlukan kerendahan hati untuk menerima. Diperlukan kesetiaan untuk menerima. Inilah kisah yang dapat kita lihat mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen kalau ditanya, apakah kamu mau melayani? Tentu jawabannya, ya, aku mau melayani. Tetapi jika pertanyaannya adalah, mari kita melayani, pasti ada banyak beribu macam alasan yang disampaikan. Aku bukan siapa-siapa, aku orang yang bodoh. Kalau pertanyaannya itu, kita lihat Abraham. Abraham bukan siapa-siapa, dia anaknya Terah. Nuh juga bukan siapa-siapa, bukan dari golongan strata. Kalau pertanyaannya tentang aku masih sibuk, kita hitung 24 jam itu kita tidak akan lepas dari kesibukan. Dengan berbagai macam alasan itu, sebenarnya ujung-ujungnya adalah sebuah penolakan untuk bersama-sama dalam pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukannya karena Tuhan tidak mampu untuk melakukan bagian itu. Bukannya Tuhan itu kekurangan stok untuk mencari pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 ini, yang telah kita baca tadi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kita dipanggil melayani karena respon kita sebenarnya. Bukan karena Tuhan kehabisan stok untuk mencari orang-orang yang dipakainya. Tetapi sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, sebagai orang yang telah ditebus dosanya oleh kuasa darah domba Allah, kita dipanggil, respon itu kita nyatakan.
karena ucapan syukur yang hendak kita lakukan. Bahwa pelayanan yang kita lakukan bukan karena sebuah keinginan jabatan, bukan karena sesuatu yang mempunyai rencana terselubung, tetapi yang kita lakukan oleh karena ungkapan syukur bahwa aku adalah orang yang berdosa, aku sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, sehingga di dalam Dia kita memperoleh anugerah keselamatan. Inilah dasar yang kita lakukan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Karena kita dipanggil tidak hanya sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan. Kita tidak hanya karena kita orang berdosa terus diselamatkan oleh kasih Tuhan, tetapi harus ada respon sebagai orang yang menerima keselamatan itu sendiri. Bahwa ungkapan syukur yang kita nyatakan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, yaitu kitab yang menyingkapkan yang terselubung. Isinya adalah pewahyuan Allah tentang kehendak Allah zaman dahulu maupun yang akan datang. Kitab Wahyu adalah isinya tentang rahasia besar rencana Allah, yaitu karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes menguraikan wahyu Allah yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu, di mana pada waktu itu jemaat di Asia Kecil mengalami sebuah tekanan karena dia memagang, karena dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Jemaat yang mengalami penindasan, di mana ketika seseorang mengalami penindasan, mengalami tekanan, membutuhkan sebuah penghiburan, membutuhkan sebuah pelayanan, supaya mereka menjadi orang yang percaya pada Yesus, tidak menjadi tawar hati. Meskipun mereka di dalam tekanan, tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Dan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang bisa menguatkan mereka. Yohanes dipanggil untuk melakukan tugas panggilan itu. Kalau kita melihat di dalam Wahyu ini, Tuhan memakai Yohanes untuk menjadi saksi pekabaran Injil. Tuhan pun sekarang memakai kita untuk mengabarkan Injil, untuk menjadi saksi-saksi. Tuhan tahu akan isi hati kita semua. Tuhan tahu akan keberadaan kita. Tuhan tahu akan kelemahan kita. Tetapi Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, ketika mengutus seseorang, Allah adalah Allah yang bertanggung jawab akan kehidupan kita. Sedikit saya ingin bercerita. Saya menjadi majelis itu tahun 99.
Dan pada waktu itu masih muda, karena saya menjadi majelis pada waktu itu usia saya 31 tahun. Dan ada sesepuh gereja yang mengatakan demikian, majelisnya saiki piye-piye. Saya masih ingat betul perkataan itu. Dan perkataan itu tidak menjadikan saya menjadi kendor, tetapi perkataan itu memotivasi. Dan saya katakan, burung dara tidak akan menjadi burung dara sebelum dia melewati masa proses menjadi piye. Ada proses yang harus dilalui oleh piye untuk menjadi dara. Demikian di dalam hidup kita. Ada proses yang harus kita alami di dalam pelayanan. Sehingga jangan takut untuk masuk di dalam pelayan. Kalau kita ingat sejarah tentang perjamuan di Kana, di dalam adat Yahudi itu biasanya kalau orang punya hajat, yang anggur yang pertama itu kan yang dimunculkan yang bagus-bagus. Baru nanti yang tidak enak diberikan yang terakhir. Tetapi para tamu pada waktu itu mengatakan anggur ini selalu enak dirasakan. Para tamu hanya bisa menikmati enaknya anggur. Ada rahasia yang kita lihat di sana. Di tengah-tengah anggur yang diberikan, pelayanlah yang tahu akan rahasianya. Karena Ibu Yesus menyuruh para pelayan untuk menyediakan tempayan-tempayan untuk diisi air. Dan Tuhan memberikan mukjizatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita masuk di dalam kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan, di sanalah kita akan melihat rahasia-rahasia yang Tuhan siapkan untuk kita. Orang lain hanya melihat sebuah mukjizat yang dialami, tetapi sebagai seorang pelayan akan melihat, tahu rahasia mukjizat itu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi pelayan. Pelayan tidak hanya sekedar menjadi organisasi gereja, tetapi di dalam kehidupan kita, perilaku hidup kita, kenyataan hidup kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup kita menjadi hidup sebagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Kita tidak menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Itulah juga merupakan perwujudan pelayanan. Sehingga melalui hidup kita, melalui perilaku kita, melalui kesaksian hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita bersama-sama ketika Tuhan memanggil untuk menjadi pelayan, jadilah pelayan yang setia. Karena Tuhan tahu akan isi hati kita, dan Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita saat teduh sejenak, merasakan kebenaran firman ini. Ada pergumulan yang kita alami, tetapi pergumulanmu adalah
ucapan syukurmu pada Tuhan. Oleh sebab itu nyatakan syukur kehidupanmu di hadapan Tuhan, agar Tuhan bisa memakai kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Ya Aba, ya Bapa, kami datang kepadamu untuk menaikkan doa syukur kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama saudara seiman di GTJ Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan. Tuhan telah mengajar kepada kami bagaimana kami merespon panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk pelayan Tuhan di GTJ Kudus. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan para pelayan Tuhan di tempat ini untuk memiliki semangat melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Herin dan Bapak Pendeta Yusuf Dwiantoko beserta keluarga. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kehidupannya, sehingga biarlah melalui kedua hamba-Mu Tuhan boleh membawa kami dalam hidup kebenaran di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para majelis dan pengurus komisi dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, sehingga oleh karena berkat Tuhan mereka dapat melayani dengan penuh ucapan syukur, sehingga dapat memotivasi kami para jemaat-Mu. Pelayanan yang dilakukan boleh membangun rohani kami, sehingga kami menjadi jemaat yang tahan uji, jemaat yang tetap beriman kepada Tuhan, meskipun harus menghadapi tantangan zaman. Kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Agus Sugiono, anak Nael, dan masih banyak lagi Tuhan yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Tangan-Mu adalah tangan yang penuh dengan kemurahan dan mujizat. Kiranya Engkau melawat mereka, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kesembuhan, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada. Dan oleh bilur-bilur Kristus, oleh kuasa darah anak domba Allah, segala sakit penyakit diangkat, diganti dengan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka, sehingga di tengah-tengah sakit yang dialami tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah sakit yang dialami ada Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan hadir menjadi penolong mereka. Kami bersyukur untuk Kota Kudus yang sampai saat ini berangsur-angsur pulih dari wabah Covid. Tetapi ajarlah kami dengan roh hikmat dan bijaksana
supaya kami tidak lengah, tetapi kami tetap menjaga kesehatan kami, tetap protokol kesehatan 5M, sehingga dapat membantu ikut program pemulihan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin negeri ini, sehingga mereka dapat memutuskan kebijaksanaan yang bermanfaat bagi rakyat, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, sehingga rakyat Indonesia di mana kami hidup dan melayani merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak doa yang harus kami panjatkan, tetapi karena keterbatasan kami, oleh sebab itu Tuhan, pergumulan ini dengan kami menyatakan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk majelis yang bertugas kami persilakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama umat percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Saudara yang berlimpah rahmat dan kasih setia Tuhan, marilah menyatakan persembahan syukur atas berkat dan pemeliharaannya bagi kita dalam terang kebenaran firman-Nya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Mari kita pujikan pakailah seluruh hidupmu. Kidung pelengkap Kidung Jemaat 153. Pakailah
Baik, ketika kita pujikan dengan berdiri. Akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan padamu berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Aba, ya Bapa. Kami bersama-sama menaikkan pujian syukur kami sebagai ungkapan syukur oleh karena segala kemurahan berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan. Dan kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang berupa uang. Kami menyerahkan kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Sehingga oleh karena berkat Tuhan, kerinduan dari masing-masing pribadi kami pada minggu-minggu yang akan datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh hikmat serta takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ajarkanlah Tuhan untuk hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami belajar menyerahkan hidup kami menjadi persembahan yang harum, kudus dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 205. Alangkah indahnya kasih setiamu. Bait kedua kita pujikan dengan berdiri. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya
saudara-saudariku di dalam Kristus, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kiranya segenap makhluk memuji dan memuliakan Tuhan, sebab merasakan betapa baiknya Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hitung kasih Allah pengikatnya.